katanya. Lanjut iso, kudu iso katanya. Setuju. Gas. Gas. Tes. Enggak, itunya goyang-goyang. Udah itu mantap. Iya, ini aja, oke. Iya, jadi mungkin sebenarnya saya mau pilih nih. Kalau kan mungkin dari kiri saya udah lihat, waduh ini kayaknya nih hikmat apa ini, waduh saya belum nyambung nih. Saya mau pilih yang pas gitu, yang gampang lah menurut saya ya. Tapi ya itulah ya, Tuhan nggak mau begitu ya, Tuhan mau pakai yang dilihat, yang kita bicarakan hikmat. Jadi kalau kita benar-benar mempunyai hikmat dari Tuhan, kita akan tak tergoyahkan ya. Apa yang kelihatannya mungkin bagi saya, kita kelihatan tuh nggak bisa, tapi bisa Tuhan pakai kita, ya kan? Dilihat di dunia kita tuh kayaknya lemah, tapi kita dikuatkan. Jadi tema yang kita ambil ya di sini, teman-teman, ayo kita lihat ya, hikmat. Kita buka. Hikmat Tuhan yang tak tergoyahkan. Kita lihat di ayatnya 1 Korintus 1 ayat 25. Pikir yang ini ya, kita coba baca biar semangat ya. Sorry, apa Pe? 1 Korintus 1 25. Ada kan biasa di sini? Iya, 1 Korintus 1 ayat 25. Ya, 125. 1 Korintus 1 25. Oke, 1 Korintus 1 ayat 25. Ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Jadi ya di sini ya, kalau hikmat yang kuat, yang tak tergoyahkan, yang dilihat dari manusia itu bodoh, bisa Tuhan bilang mempermalukan orang yang berhikmat. Yang kelihatan lemah, Allah bisa kuatkan pada manusia. Karena hikmat Allah itu tak tergoyahkan, beda dengan hikmat manusia ya. Dunia seringkali itu menghargai hikmat manusia seperti kecerdasannya, pengalamannya, dan pengaruh yang mereka miliki. Namun hikmat Tuhan jauh melampaui apapun yang dapat kita pahami. Apa yang mungkin tampak bodoh atau lemah menurut standar manusia, pada kenyataan adalah hikmat Tuhan yang tak tergoyahkan, yang mengatur segala sesuatu. Dan apalagi ya sekarang nih, zamannya udah beda ya. Orang yang jago-jago yang kita tahu deh, yang pinter-pinter, Pak Ageng lah, yang dunia bisnis yang gede-gede, dia orang kayak bingung. Pinter jago loh, tapi menghadapi hidup ini kita bingung, mau apa? Kita yang pinter-pinter juga bingung nih, mau usaha bingung juga. Banyak tuh mau usaha, mau usaha apa ya? Sama seperti saya juga ya. Bingung juga nih mau usaha apa? Kita harapi, kita pakai hikmat kita. Prediksinya beda. Contoh saya dagang nih ya, stok. Saya stok barang, saya pikir ini laku, tapi nggak laku. Akhirnya mati. Kita nggak stok ada, jadi benar-benar kita harus butuh hikmat Tuhan ya, supaya kita ngerti apa yang akan kita lakukan. Jadi hikmat, benar-benar hikmat Tuhan yang tak tergoyah seperti itu. Dunia goncang-ganjing sekarang, jadi orang kalau punya hikmat, ya kita harus minta sama Tuhan. Ya Pak Ferry contohnya ya kan, ya kita banyak doa, jadi Tuhan beri hikmat ya. Jadi kalau kita beri banyak doa, kita sering lihat firman, akhirnya pikiran kita terbuka loh. Jadi kita apa gitu, nanti kita begitu lihat baca firman, ada ini nih sepintas, jadi kita punya ini juga terbuka. Jadi kita bisa carinya, mungkin ya ada celah yang kita akan lakukan mungkin dalam usaha apa yang ya kita mungkin begini, yang mungkin usaha lama kan kayak Pak Peri lah, si Piki, yang mungkin kita benar-benar ya. Jadi hikmat itu bisa buka, Tuhan kasih gitu loh. Nanti kita bisa yang kita lakukan seperti apa. Kalau kita pakai hikmat dunia, sekarang kan goncang nih, udah berubah. Kalau dulu-dulu kan beda. Contohnya yang saya dengar katanya, kalau emas naik, dolar turun. Begitupun sebaliknya kan, dolar naik, emas turun. Tapi sekarang katanya dua-duanya ikut naik katanya. Jadi udah itu pakai dunia udah nggak bisa. Nah, jadi yang kita di sini kita pakai hikmat dari Tuhan ya. Ada 3 ya, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari 1 Korintus 1:25. Hikmat Tuhan melebihi pemahaman manusia. Hikmat manusia itu cacat, subjektif, dan selalu berubah. Karena hikmat manusia dibentuk oleh budaya, emosi, dan pengalaman pribadi yang mereka miliki. Sebaliknya hikmat Tuhan itu mutlak, kekal, tidak berubah, dan sempurna. Jalan-jalannya mungkin tidak selalu selaras dengan penalaran manusia,
tetapi jalan-jalan itu selalu mengarah pada hasil yang terbaik. Apa yang mungkin tampak tidak masuk akal atau mustahil bagi kita sepenuhnya berada dalam rencana ilahi Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang kita juga dalam dunia bisnis itu kita pakai pengalaman kita pakai pengetahuan kita yang kita prediksi, ya kan? Jadi hikmat Tuhan tuh nggak seperti begitu. Nah, saya buka di ini dia 1 Daniel ya. 1 Daniel tadi. Kita baca di 1 Daniel 1 58. 58, sorry. Ayat 5 dan 8. Oh. Daniel juga. Daniel 1. Ayat 5 sampai 8. Iya. Soalnya saya kata gitu. 5 sampai 8. Jadi mulai melapan nih. Itu nomor rumah kali itu. Ya Pak Ferry baca loh. Ayo Pak Ferry. Ya, Baca itu ayo. Kalian bisa semangat tadi. Wah, agak konsen ya. Daniel 1 ayat 5. Nih banyak nih nonton dan makan aja nih. Daniel di belakang. Dan raja itu. Bagus Pak Yasin, kadang-kadang mesti begitu. Mesti ngejar yang agak baca. Ya. Di belakang. Kalau Mario dulu, Mario ayo cetak. Nah, Yopi ayo. Dan tidak di kebagian di sana sampai. 5. Dan siapa yang 5? Dan raja menetapkan bagi mereka pelabuh Iya. setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, coba yang 6. Yopi dah. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Ananya. Misael, dan Azaria. Mario 7 dah. Ya kalau enggak itu. Pedro 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Pikir 8 kan. Oke, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya udah di sini. Jadi ayat ini Daniel kan raja itu pilih Daniel, dia mau didik si Daniel nih. Karena di Daniel kan mau dididik supaya orang-orang berhikmat. Nah, tapi raja ini polanya pakai pola dunia. Jadi supaya si Daniel ini bisa berhikmat, ya kan, bisa pinter, dikasih makan yang enak-enak gitu loh. Biar orang bilang daging apa. Nah, jadi pola-pola lama pengalaman raja, gue kasih lu makan, lu pasti sehat, lu pasti jago. Nah, tapi Daniel enggak sebaiknya. Ya, sebaliknya, karena dia hikmatnya dari Tuhan. Jadi apa? Dia nggak mau yang makan begitu. Dia mau yang kudus. Ini kita bicarakan dia nggak mau najiskan. Jadi hidup dia mau benar di hadapan Tuhan. Jadi supaya hikmat itu turun, ya kan, dia mengkuduskan. Nah, dan Daniel ini melawan. Kita bilang dunia bilang lu makan nggak? Biar otak lu encer, biar otak lu cinclong. Tapi Daniel enggak. Ayo buktikan, kita kan tahu kan ceritanya kan. Dimana si Daniel membuktikan sama yang kepala itu, nih kamu buktikan. Menurut dunia kamu begini nih. Ya kan, hikmat dunia begini, tapi hikmat Tuhan nggak seperti begitu. Ya itu satu, kita harus kuduskan diri kita, ya kan. Kita harus berkenan sama Tuhan. Nah, Tuhan berikan hikmat. Bahkan hikmatnya 10 kali lipat kan terbuktikan, dia 10 kali lipat kepintarannya daripada pada orang-orang dunia. Nah, jadi yang kita ambil dari sini ya, kita nih orang jangan mengandalkan pengalaman hidup kita. Dalam apa segala yang saya balik lagi tadi, jangan mengandalkan dari pengalaman kita. Hikmat pengalaman kita itu di hadapan Tuhan tuh nggak berkenan, bodoh. Nah, yang benar tuh hikmat kita tuh bodoh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bodoh di hadapan Tuhan, kita akhirnya mengalahkan hikmat-hikmat orang, mempermalukan hikmat-hikmat orang dunia. Nah, ini kan kita kebalikannya ya kan, namanya orang kan seperti Daniel kan mestinya kan kata raja, lu kasih lu makan, ya pasti lu sehat, pikiran lu kinclong, lu pasti
Orang bilang bergizi dah, tapi mereka makannya enggak loh, sayur-sayuran loh. So, kalau bilang sayur-sayuran itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada protein atau apanya ya kan. Nah, tapi nggak ada gizi, tapi itu kebalikannya. Nah, akhirnya Tuhan mau pakai kita seperti begitu. Kita lemah, Tuhan kuatan, ya kan. Kita bisa dari zaman sekarang ini bisa dipakai ini seperti pakem. Kacau nih dunia nih. Usaha juga kacau, saya juga kacau, saya juga bingung. Usaha ini benar-benar aneh, benar-benar pusing ya. Pusing sih enggak, cuma saya bilang aneh aja sih. Saya sih nggak pusing sih saya. Udah pokoknya jangan dicampur. Beda. Enggak. Bukan biar rame. Jarang ya. Soalnya kenapa ya? Nggak pernah nalamin tuh. Dagang selama berapa tahun nggak pernah tuh. Dulu zaman kita belum dagang nggak ada tuh cerita nggak dapat duit. Kalau sekarang, nggak dapat duit gitu, bingung kadang-kadang ya. Ini dunia benar-benar kacau loh. Makanya kita juga teman-teman, saya juga belajar ya. Ya kita benar-benar ya berdoa sama Tuhan supaya kita punya hikmat dari Tuhan. Kita dibuka nih apa yang kita bisa lakukan. Nah, kan itu kan jadi hikmat dari Tuhan tuh melampaui segalanya. Jadi jangan kita mengandalkan dari pengalaman kita ya. Dunianya udah hancur bener, kadang-kadang bingung kita yang ngalapinya ya. Saya juga kadang-kadang ya memang akan begitu, tapi ya itulah. Kita benar-benar perlu ya kan, hikmat Tuhan melebihi pemahaman manusia. Jadi jangan kita pakai pemahaman kita, itu udah nggak nyambung dah. Apalagi pasang yang buat dagang sekarang ya, pakai pemahaman kita mabok loh. Mabok saya kadang-kadang. Saya kalau kita namanya kan kita kasih orang yang begini ya banyak-banyak. Pemahaman kita kan biar banyak omset, kadang-kadang sama orang nggak dibayar, yang bayar. Order sih ngorder kadang-kadang, suka ya pokoknya pakai pengalaman nggak kenal lah. Saya pernah ngalamin begitu tuh. Orang tanya barang, Pak saya dikasih utang. Ya, kita pikir bagus ya kan, namanya orang mau utang sekali dua kali, lama-lama kagak dibayar. Apalagi ke daerah-daerah, saya pernah kejadian ke daerah kayak bingung mau ini. Jadi kita jangan pakai pengalaman manusia lah, pengalaman kita. Jadi kita harus pakai hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan melebihi pemahaman manusia. Amin. Amin. Ya. Yang dua, kekuatan Tuhan terungkap dalam sesuatu yang tampak lemah. Nah, seringkali Tuhan menggunakan apa yang dunia anggap lemah untuk menunjukkan kuasanya. Penyerangan Yesus tampak seperti kekalahan, tapi sebenarnya itu adalah kemenangan terbesar atas dosa dan kematian. Ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan daripada kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami kuasanya bekerja melalui kita dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Nah ini kadang-kadang nih Tuhan mau pakai kita yang tadi balik lagi yang lemah ya. Kadang-kadang bener ya kalau kita bilang Yesus Kristus sampai salib mati. Kalau secara orang dunia itu kok begitu, bodoh gitu loh. Pemikirannya bodoh. Loh ngapain mati gitu loh. Orang maha kuasa kok ya kan, saking ngapain mati kan bodoh dianggap. Tapi itulah di balik kelemahan itu Tuhan mau pakai karena apa? Dengan kematian Yesus, kebangkitan itu kekristenan baru ada, kalau nggak ada, ya kan? Jadi balik dari yang anggap dunia itu lemah, tapi itu sebaliknya kuat. Dunia boleh bilang bodoh, tapi itu enggak di mata Tuhan. Nah, balik kita lagi, ya kan? Yang kita yang lemah-lemah di mana kita kelemahan, apakah di mana Tuhan mau pakai gitu loh. Ya ada mungkin di kelemahan karakter atau di kelemahan apa, ya kan, di bisnis atau di kelemahan masing-masing. Nah, Tuhan mau pakai kita nih. Jangan pikir kalau pikir misalnya kelemahan mana dalam apa dipakai nanti sama Tuhan. Supaya apa? Kita mempermalukan gitu orang dunia. Ya nggak, Pak Pedi juga, ya kan, Mario gitu. Jadi apa? Kita tuh mempermalukan mereka gitu loh. Tuhan mau pakai kita nih. Ya kan, Pak Pun bilang pasti kita mau pakai, Tuhan mau pakai kita. Makanya kita harus benar sungguh-sungguh ya. Kita harus bangga sebagai anak Tuhan gitu loh. Karena sama Tuhan kan kita minta Tuhan kasih, ya kan. Minta hikmat Tuhan kasih, itu kan namanya orang minta itu bukan minta sembarangan ya. Hikmat itu nggak semudah orang yang gua tinggal minta gua kasih, tapi ya, kita ada proses. Bagaimana kita minta hikmat dari Tuhan tuh benar-benar ya kan. Ya kita
harus taat mau nggak mau ya kan, harus taat sama Tuhan, setia sama Tuhan ya kan. Yang satu lagi tuh kita harus baca Alkitab minimal kalau nggak bisa 2 mungkin 1 lah ya. Kita bisa baca Alkitab, kita lama-lama dengan kita baca Alkitab akhirnya pikiran kita bisa kebuka. Di mana kita ada masalah sesuatu, begitu kita baca Alkitab ya kita ada kekuatan. Saya ngalamin gitu ya, di mana saya punya kelemahan tuh. Kadang-kadang saya kayak gimana suka mungkin kalau lagi ada perasaan gak enak atau lagi apa lagi tekanan ya. Tapi begitu kita baca Alkitab ya, kita jadi kuat loh gitu loh. Kayaknya Alkitab ngomong begini nih, bla bla bla. Apalagi saya sering cerita tuh yang banyak kan saya lebih senang tuh yang di kisah raja-raja gitu kan. Karena kan di situ benar-benar bicara hero gitu loh. Kayaknya, mau juga lo kayak dia lo gitu loh. Semangat gitu loh jadinya kan. Wah, ini dia bisa mengalahkan ini gini-gini ya kan. Jadi ya itu ya. Yang poin kedua ya kan. Kekuatan Tuhan terungkap dalam sesuatu yang tampak lemah. Ya kan? Nah, seperti yang di sini juga yang di Korintus juga ini bicara yang kelemahannya Paulus. Ya kan? Paulus dikasih kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, Tommy dah. Tommy Nggak begitu dah. dia sering baca ayat. Pertama aja lagi lihat WA. Kok ada 2 Korintus 2 Korintus 12 ayat 9. Hikmat itu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Tetapi jawablah kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu karena suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah itu. Ya kan. Paulus saja dahsyat loh. Apa ya kita tahu dia. Tapi dia mau di kelemahan dia tuh bisa kuasa Tuhan ada di dalam dia gitu loh. Bisa kuasa Tuhan menunjukkan di dalam dia. Begitupun kita ya kan. Kita lemah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Yang bikin kuat Tuhan, yang bikin kita mampu Tuhan gitu loh. Jadi kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya ya kan. Kekuatan Tuhan tuh jadi terungkaplah dalam kelemahan kita lah. Kalau nggak kan nggak ada yang tahu ya, kayak Dadi misalnya. Kalau Dadi ngangkat 50 kilo mah badannya gede ya kan. Kan kalau Mario tuh sakti kalau angkat 50 nah itu. Jadi seperti begitu ya. Jadi di mana kita lemah, nah, Tuhan bisa kuatan, itu menunjukkan kekuatan Tuhan ada di dalam kita gitu. Nah, ini yang ketiga, cara Tuhan membingungkan dunia, ya kan? Banyak cara Tuhan yang nampaknya tidak lagi menurut standar manusia. Dia memilih seorang anak gembala, Daud, untuk mengalahkan raksasa. Dia menggunakan seorang nelayan sederhana, Petrus, untuk membangun gerejanya. Dan dia mengutus putranya untuk mati di kayu salib demi membawa kemenangan atas dosa. Nah, ini dia. Dari di sini yang membuat orang bingung ya seperti itu ya. Kita kadang-kadang Daud, anak kecil, lawan raksasa, bingung, mana bisa menang ya kan? Ya kan? Kalau kita secara logikanya ya itu. Jadi cara Tuhan tuh membingungkan dunia, yang nggak masuk akal lah. Banyak yang seperti saya ngalamin juga ya. Toko saya nih kalau orang bilang tuh nggak duniawi loh, bingung gitu. Udah pernah mungkin kesaksian ya, udah tahu toko saya ya. Itu toko saya belum ya? Masa sih? Besok pergi. Beli Toko saya tuh, saya anggaplah dari balik ya dari 2 hari. Toko saya tuh saya udah sewa toko saya tuh 20 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2001 habis. Ya kan? Jadi tuh pas tahun 2021, 20 tuh itu habis toko saya. Secara dunia kita kan harusnya sewa lagi kan, perpanjang lagi kan. Nah tapi itu yang buat bingung, karena saya gratis sampai sekarang. Sampai sekarang ini udah 4 tahun saya nggak bayar. Nah itu seperti itu cara, jadi nggak masuk akal cara dunia. Mana ada toko gratis? Saya nggak kenal loh sama itu orang. Nggak kenal saya sama itu orang, kecuali temen, saudara mungkin bisa ya kan. Tapi nggak ditagih. Nggak ditagih ya, tapi ya kan itu ada prosesnya. Mati karena COVID orang. Enggak, ceritanya nah ini ceritanya itu kan mau sampai ada pengelolanya kayak mall
Iya. Nah, kita orang tuh toko-toko tuh penyewa kan. Iya. Ada yang nyewa-nyewa nih. Nah, misal Kak Peri nyewa, Vicky nyewa, Budi nyewa, masing-masing nyewa. Siapa lagi orang? Enggak, dia bukannya, dia pemilik. Itu pemilik. Nah, saya kan penyewa. Misal pemilik, Budi pemilik, Vicky pemilik, saya penyewa. Nah, di tahun 2000 sekian itu kan udah mau habis tuh HGB-nya. Itu mereka ribut Oh. masalah perpanjang HGB. Jadi ya renovasi. Iya. Jadi mintanya tinggi. Nah, sekarang pemilik itu nggak mau dong. Iya. Mahal, gua komplain. Akhirnya pengelola mau pemilik ribut. Perkara pengadilan. Penyewa yang enak ya. Nah, belum tentu belum sama. Nah, tapi ini kita bilang, nah inilah Tuhan yang buat bingung dunia itu seperti ini. Saya juga nggak kepikir Pak Dewi. Saya dulu juga pemikir, saya mau siapin duit Buat bersewa ya. buat ngontrak. Tapi Tuhan bikinnya aneh. Nah itu rencananya tuh berbeda ya kan. Orang kita kan namanya kerja Tuhan, doakan kasih ya Tuhan, kasih jalan Tuhan. Mestinya kita udah kumpulin duit kan buat nyewa. Tapi Tuhan prosesnya lain gitu loh. Ingat yang nggak kepikir sama saya kan nggak memikir. Saya kepikiran itu, gue mau cari tempat nih. Teman-teman nanya mau di mana nih kumpul. Nanti kita join-join di kongsi kan. Kalau satu ruko kan mahal, jadi bagi-bagi dah. Nah itu, nah di tahun 2000 sekian itu kan ribut tuh, masuk pengadilan. Nah si pengelola ini, itu gedung dia udah nggak mau pusing, jadi dia angkat kaki, kantorannya nggak ada di situ. Jadi nggak ada kantor di situ. Di Musatek itu nggak ada kantor, jadi itu ditinggal aja dulu, udah kayak gedung-gedung nggak bener lah. Pokoknya gua nggak mau tahu dah. Nah proses. Nah gara-gara pengadilan itu sampai sekarang, nah dari 2021, 22, 23, 24, 25, saya kan nggak ditagih lagi. Iya, gratis. Gratis. Nah itu ceritanya. Jadi, nah itulah yang membuat bingung ya kan. Orang pasti bingung. Nah itu yang saya tahu nih di sini. Ya bener loh. Bener juga ya. Cuman bisa pakai gitu loh. Yang dunia membingungkan dunia. Ya seperti yang kita ngalamin sekarang ini membingungkan. Nah supaya kita nggak bingung mau nggak mau ya kita cari hikmat Tuhan. Harus kita bener-bener sama Tuhan. Apalagi sekarang ya bener lah. Sekarang pokoknya situasinya nggak menentu. Apalagi kita sering dengar ya pebisnis gede ya kita mah kecil-kecilan mah ngelihat mah nggak terlalu sampai signifikan lah ya. Kita melihatnya kayaknya lah paling biasa gitu. Tapi ya yang di atas kan udah pasti tahu model pagem ya kan. Kalau kita paling ya nggak ada yang belanja ya wajar besok juga ada yang belanja ya kan. Pemikiran kita mah begitu ya. Ya besok kan. Tapi ya itu makanya jadi Pak Peri benar, udah bilang pusing sih saya sebenarnya nggak terlalu pusing sih saya bilang ya udah. Tapi kan kita punya Tuhan gitu ya, karena saya udah mengalami berapa kali ya. Memang Tuhan tuh begitu di saat-saat genting, benar-benar bingungin orang bukannya pas ini dia saat genting. Kadang-kadang saya ngalamin gitu bener Pak Peri. Akhir-akhir bulan ini bener-bener, aduh saya kadang-kadang sama Tuhan jangan mepet gitu ngomongnya saya loh, bikin kita bingung bener. Tagihan nih bulan ini saya baru bayar 1. Tanggal 1 harus bayar. Kalau nggak kan nggak bayar kan sistem sekarang di ban kan. Dia nggak pusing, lu nggak mau bayar dia nggak apa-apa. Dealer nggak pusing gitu. Gua kunci dah pokoknya. Lu nggak bisa ambil aja. Begitu buka nota nih, Pak nggak bisa Pak. Bapak mentok ditutup. Jadi nggak bisa buka. Zaman sekarang begitu. Dia pokoknya udah otomatis tuh. Dia ada waktunya. Lu awal bulan tanggal 1 tank nggak bayar, kunci jadinya. Dia nggak bisa dibuka. Karena apa? Dia bikin bingung. Nah itu saya sering, waduh, mepet. Tapi puji Tuhan, gue kasih, dia terakhir kasih. Ada teman saya kemarin tuh berenang, sama biasa saya berenang. Kok lu kan main di hasil kok? Iya. Gue mau dong Pak beli. Dia beli banyak dia. Tadi pagi dia betulin, hampir 4 juta. Wah puji Tuhan saya bilang, kok bisa pas kan ya itu ya. Memang Tuhan bikin kita bingung udah benar-benar. Makanya ya kita kalau kita tahu cara Tuhan ya Pak Peri, ya teman-teman semuanya Vicky ya jangan bingung. Oh iya Tuhan, memang lu maunya begitu, gue ikutin dah. Jangan kita bingung. Jadi sekarang saya udah dikit-dikit udah ngalamin gitu loh ya. Ini pasti nih nanti Tuhan the last minute nih, last minute pasti nih. Itu saya ngalamin bener loh. Tiap bulan kayak kemarin itu saya 15-20 juta. Waduh. Tapi yang dihitung Tuhan langsung tiba-tiba keluar. Pak, 15 juta PO keluar Pak. Itu yang udah orang nanya-nanya udah bulan-bulan kemarin. Namanya orang buat daerah tuh suka begitu. Udah sebulan aja gak ada berita, diem-diem aja tiba-tiba
keluar PO. Ini Pak, saya Pak, butuh Pak. Ini saya transfer Pak duitnya Pak. Wah, bisa lihat, wah puji Tuhan. Nah, bulan kemarin itu tuh. Bulan ini begitu juga. Udah mepet-mepet. Nah, itulah yang saya dapat dari sini. Jadi kita di sini ada 3 poin ya kan. Bagaimana hikmat Tuhan tuh melebihi paham manusia, 1. 2, kekuatan Tuhan terungkap dalam sesuatu yang tampak lemah. Terus yang ketiga, cara Tuhan membingungkan dunia. Nah, ini yang poin-poin. Jadi kita milikilah hikmat Tuhan yang tak tergoyahkan ya. Jadi supaya kita mampu mengalahkan dunia. Ya kan? Yang di 1 Korintus lagi. Benar ya? Benar. 1 Korintus 1:27 pikir dah. Nah, yang benar. 1 Korintus 1:27. 1 Korintus 1 Ayat 27. ayat 27. Iya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Nah itu. Jadi mintalah kita ya. Kita kalau mau punya hikmat Tuhan ya, ini kita bisa memakai 3 fase ini. Nah seperti di Korintus itu, yang kelihatannya bodoh Tuhan pakai, ya kan? Yang kelihatan lemah Tuhan pakai. Nah itu sharing saya ya. Bro, ketua lanjutin. Mantap kan? Ini dapur Pak Samin ini nggak Pak Samin. Penyang. Ko Yasin nggak pernah nolak. Pokoknya setiap kali Ko Yasin sharing ya besok ya. Oh iya, temanya apa nih? Kirim. Waduh, saya belum belajar. Ya udah baca aja, minta hikmat Tuhan. Bagus nggak hari ini? Keren. Ya kan dapat banyak kan kita belajar sharing pengalaman hidupnya, bagaimana hikmat Tuhan. Boleh tiap bulan lah. Nah, Nyambung nanti umat yang lain kan juga pengen. biasa nyambung ke Jumat. Biasa. Dia belum banyak. Oh iya, berarti Iya, boleh. iya, banyak ngomong. Nanti. Iya. Mau nolak berkat nih. Berkat loh. Ini bener. Ko Yasin selalu setia, taat. Dia nggak pernah ini, makanya perkenalan Tuhan, uncommon favor-nya selalu ada. Amin. Amin. Waktu